presentasi kebetulan saya dijadwalkan di hari ini, ya, di pertemuan terakhir. Oke. Untuk saya mulai, kalian ada elok nggak? Atau ini tanpa elok? Ada Pak elok dulu. Ada eloknya ya. Tapi materi untuk hari ini belum ada ya? Tapi Biasa kalau share materinya lewat semester Pak. Dialog biasanya cuma buat resensi. oh, oke. Dan masalahnya adalah semesternya yang bisa mengirim materi itu hanya Pak Retantio dan Bu Ani. Sedangkan saya tidak bisa mengirimkan materi lewat semester, tapi saya bisa mengirimkan materi lewat chat Zoom. Oke, sebentar. Saya coba kirimkan lewat Zoom saja ya Pak. Oke, saya akan share screen dulu. Nah. Nah, sudah masuk ya? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Oke, sip. Jadi untuk materi tren penelitian Lab AK pada hari ini adalah matrix factorization di recommender system. Nah, ini kebetulan karena dulu saya pernah bekerja di Bukalapak, kemudian di bagian recommender system. Jadinya saya ingin sedikit sharing saja. Kira-kira apa sih recommender system itu? Kemudian contoh ada beberapa macam gitu ya. Dan juga terakhir bagaimana algoritma untuk yang bisa kita gunakan dalam recommender system. Oke. Jadi secara bahasa ya, recommender system itu adalah suatu sistem yang merekomendasikan item, ya, namanya juga recommender. Nah, tapi item di sini bisa bermacam-macam, bisa barang, kasus di e-commerce itu biasanya barang, ya, misalnya di Bukalapak atau di Tokopedia atau Shopee itu kan, kalau kita lihat di halaman produk, seperti yang di kanan itu, kalau kita scroll ke bawah, ya, itu kan ada istilahnya ada slot gitu ya. Nah, itu namanya rekomendasi. Tidak hanya itu, sebenarnya kalau kita misalnya menjalankan musik di Spotify begitu ya, biasanya kan ada yang bawahnya ya, recommended song kalau tidak salah, saya lupa. Jadi kan kalau kita habis bikin playlist kemudian milih lagu, nah bawahnya itu kan biasanya ada itu lagu yang ditawarkan ya, yang sekiranya cocok berdasarkan lagu yang kita pilih di library itu. Nah, itu juga salah satu sistem rekomendasi. Kemudian di YouTube juga ada ya, di video misalnya kalau kita habis nonton satu video, biasanya kan di kanan di kanan, kalau di HP ada di bawah itu kan juga rekomendasi sebenarnya. Ya. Sangat bermacam-macam ya. Oke. Nah, selain itu recommender system itu juga bisa dikombinasikan dengan personalization. Jadi personalization ini misalnya saya melihat satu item gitu ya. Nah, tapi di sini misalkan ada satu teman Anda yang melihat item lain. Bukan begitu. Misalnya begini, saya melihat sepatu misalnya ya, sepatu gitu. Dan kemudian ada mungkin lebih khusus lagi sepatu Nike misalnya ya. Kemudian ada teman Anda yang misalnya melihat sepatu Adidas. Nah, misalkan kita ya, kami berdua itu melihat satu produk yang sama. Nah, itu bisa jadi rekomendasinya akan berbeda. Ya. Misalnya kami sedang melihat model sepatu misalnya sepatu Spalding gitu ya, kalau masih ada ya, sepatu Spalding. Nah, bisa jadi yang direkomendasikan ke saya adalah sepatu Nike yang harganya mungkin mirip-mirip gitu ya, atau jenisnya mirip-mirip. Dan sedangkan yang diberikan ke rekan Anda ya, itu sepatu
yang Adidas yang ya mungkin tipenya mirip-mirip dan juga harganya mirip-mirip. Itu namanya personalization. Nah, sebenarnya recommendation system ini tujuan utamanya tentunya adalah apa ya istilahnya exposure sebenarnya ya. Jadi memberikan apa namanya oh di kita ada item ini loh gitu ya. Itu sebenarnya tujuan utama dari recommender system. Ya, pasti tujuan bisnis ya. Makanya kalau apa ya kalau misalnya melihat paper-paper tentang recommender system itu biasanya ya yang sering diterbitkan adalah itu yang dari industri karena itu ya sudah diterapkan gitu ya. Jadi sudah terbukti berhasil meningkatkan entah itu revenue atau apa gitu ya. Pokoknya meningkatkan penghasilan dari perusahaannya begitu. Oke. Gitu. Jadi itu tujuan utama ya. Tujuan utama. Oke. Terus yang saya kelewatan menuliskan ini di slide-nya. Meningkatkan apa ya metrik bisnis gitu ya. Karena kan dengan melihat rekomendasi itu biasanya user, oh ternyata ada produk ini, kita klik gitu ya. Kita klik kemudian kita ya mungkin eventually atau nantinya si customer itu akan membeli. Gitu. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Oke. Nah kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu recommender system, nah sekarang kita akan melihat dua macam recommender system. Ini yang paling umum sebenarnya. Ya. Jadi ada model collaborative filtering dan ada model content based filtering. Oke. Nah, kalau content based filtering itu kita mulai dari kanan dulu ya, yang biasanya paling mudah. Oke. Content based filtering itu artinya kita merekomendasikan satu item berdasarkan kesamaan antara item dengan item yang sedang kita lihat misalnya. Oke. Jadi misalnya kita sedang melihat bisa jadi sepatu begitu ya. Nah, sepatu misalnya sepatu lebih khusus apa ya? Sepatu running gitu ya, sepatu untuk lari. Nah, bisa jadi yang direkomendasikan itu ya sepatu-sepatu yang tipenya buat lari juga. Entah mereknya apa ya. Bisa jadi merek yang tadi Adidas, ada Nike atau apa gitu ya. Atau bisa jadi berdasarkan mereknya ya. Misalnya sama-sama Adidas gitu. Bisa juga. Intinya adalah hanya melihat kalau apa ya, melihat fitur dari itemnya itu. Kalau di sini kan kita lihat di sini ada suatu apa ya news kita atau berita. Nah kemudian dari berita itu dicari berita mana sih yang mirip ya dengan apa yang sekarang dilihat oleh user. Baru berita-berita yang mirip itu kita rekomendasikan ke usernya. Oke, itu kalau content based filtering. Jadi berdasarkan apa ya isi dari item tersebut ya, item yang sedang dilihat atau dibaca oleh user. Dan yang kedua adalah collaborative filtering. Nah, collaborative filtering ini unik karena kita tidak melihat fitur dari itemnya ya. Tetapi yang dilihat adalah fitur dari bukan fitur ya. Apa ya? Yang sering dibaca bersamaan gitu ya dari usernya. Contohnya begini ya. Jadi ada dua user, ini anggap saja si X dan si Y gitu ya. X itu yang cewek, Y-nya yang cowok. Nah, mereka berdua membaca artikel yang sama, misalnya. Ya. Pernah membaca artikel yang sama. Kemudian, ya, artikel yang baru ini pernah dibaca oleh X, ya. Pernah dibaca oleh X. Tetapi dia belum pernah membaca itu. Karena X dan Y pernah melihat artikel yang sama, ya, yang ini, melihat artikel yang sama, maka artikel baru itu
akan direkomendasikan kepada Y. Tidak peduli apakah artikel baru itu mirip dengan apa yang pernah secara konten apakah sama atau tidak ya, tidak peduli. Pokoknya pernah dibaca gitu. Pernah dibaca oleh X. Ini yang namanya collaborative filtering. Namanya juga kolaboratif ya. Jadi kita harus melihat semacam apa ya, kontribusi dari berbagai user. Gitu. Oke, mungkin apa namanya, seperti biasa kalau di kuliah saya itu kalau ada yang ingin ditanyakan langsung disampaikan saja ya, tidak perlu menunggu. Barangkali malah kalau menunggu takutnya malah lupa. Jadi kalau ada yang ingin didiskusikan langsung saja bisa raise hand di Zoom-nya atau langsung open mic saja, tidak masalah. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk bahasan kita di pagi ini, kan tadi judulnya adalah matrix factorization ya, judulnya. Tapi dan jenis rekomendasi sistem yang akan kita bahas di pagi ini adalah hanya collaborative filtering. Ya, kita tidak melihat content based filtering. Ya. Ya. Oke, kita akan coba diskusi lebih dalam terkait collaborative filtering. Misalnya kita memiliki satu matriks gitu ya, satu matriks yang sangat besar. Jadi memiliki baris sejumlah usernya, ya. Memiliki baris sejumlah usernya. Dan kolomnya adalah sebanyak itemnya. Kolomnya adalah sebanyak itemnya. Ini kalau kita lihat di sini ada 3 orang, ya. Ada orang A, orang B, orang C. Dan item apa ya? Ini sama-sama, anggap saja ini sama-sama tas ya. Tas 1, tas 2, dan tas 3. Jadi begini ya, collaborative filtering itu misalnya kalau kita coba lihat ya, user A ya, ada user A, B, C gini. Oke, A, B, C. Kemudian kalau kita melihat ya, user B ini paling dekat dengan user A atau user C. Kira-kira bagaimana? Mungkin lebih dekat ke A, Pak. Kenapa lebih dekat dengan A? Karena sama-sama pernah membeli barang yang nomor 1, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, benar ya. Jadi B ini ya akan lebih dekat dengan A daripada C karena sama-sama pernah membeli tas 1. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, user A itu pernah membeli tas 3. Nah, harapannya adalah kalau kita memberikan rekomendasi tas 3 ini ke user B, nah user B ini akan ikut membeli juga harapannya. Nah, bagaimana kalau user C? Ya, user C kita tidak tahu dekatnya yang mana, ya. Karena dia membeli tas 2. Sedangkan dari database yang kita punya saat ini ya, A dan B, belum ada yang pernah membeli tas 2. Nah, bagaimana cara rekomendasinya? Itu adalah bermain lagi, ya. Nah, itu. Jadi di sini mungkin sudah paham ya terkait dengan collaborative filtering. Itu. Nah, salah satu metode yang sering digunakan dalam collaborative filtering adalah matrix factorization. Faktorisasi matriks. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita ingin melengkapi nilai-nilai yang ada di tanda tanya ini dan menebak user preference. Oke. Jadi misalnya begini ya, misalnya ini kalau yang kita beli ini kita beri nilai 1 misalnya.
terus ini 1, 1, 1. Kemudian kita ingin memprediksi ya, apa kira-kira yang pas di dalam tanda tanya itu. Nah, sehingga setelah kita melihat mengetahui nilai dari yang ada di tanda tanya ini, nah, kita bisa merekomendasikan barang yang mungkin belum pernah dibeli gitu ya. Atau mungkin yang sekiranya tertarik atau apa gitu ya. Berdasarkan nilai dari yang ada di tanda tanya ini. Nah, caranya bagaimana untuk melengkapi tanda tanya ini? Jadi matriks yang ini ada satu matriks ya, yang barisnya ini sejumlah user dan kolomnya sejumlah item. Ini akan kita nyatakan dalam perkalian dua matriks. Jadi biasanya ini biasanya kita sebut sebagai matriks R gitu ya. Matriks R itu apa ya? Rating biasanya atau ya rating. Nah, jadi matriks R ini akan kita nyatakan ya, sebagai perkalian X kali Y transpose. Ya. Nah, X-nya sendiri apa? X-nya adalah user factor. Oke. Atau apa ya, user matrix. Gitu, ada yang bilang begitu ya. Nah, boleh. Sedangkan Y-nya ini adalah item factor. Oke. Caranya bagaimana? Jadi, bukan caranya ya. Jadi X itu user factor. Jadi masing-masing user akan direpresentasikan dalam dalam suatu vektor. Ya. Ukurannya berapa? Ukurannya K. Jadi misalnya user A ini ya, ini kan 1, kemudian tanda tanya 1, gitu ya. Apakah harus K-nya 3 atau K-nya bisa bebas? Nah, misalnya vektor untuk user A itu, nah, anggap saja kita bisa mungkin hanya pakai 2 saja, ya tidak masalah. Misalnya 0,5 dan 0,3 misalnya, ya. Tapi ini kita belum tahu nilai 0,5 dan 0,5 dan 0,3 ini kita belum tahu. Kita hanya menentukan ukurannya saja. Nah, ini misalnya K-nya 2. Kemudian untuk matriks yang itemnya itu juga sama. Setiap item juga dinyatakan dalam vektor dengan panjang K. Jadi kalau tadi ada RA, RB, RC gitu ya. Nah, sekarang ada vektor U1 misalnya. U1 juga ukurannya 2 juga. Misalnya berapa ini? 0,7, 0,8. U2 dan U3 juga sama. Ya. Nah, tapi perlu diingat nilai-nilai ini yang nanti akan kita cari. Dan harapannya adalah kita lihat matriks R lagi. Ya. R A1, di sini kan nilainya 1 ya. Nah, nilainya 1. Nah, ini akan kita aproksimasi dengan cara begini. RA, R kecil A, ya, dot U1 transpose. Nah, ini tujuannya. Jadi yang kita tahu hanya matriks R besar ini, tapi kita ingin mencari vektor-vektor masing-masing user dan masing-masing itemnya. Oke. Jadi di sini kan yang RA 0,5, 0,3, U1-nya 0,7 dan 0,8. Nah, ini akan kita lakukan dot product. Nah, nilainya berapa ya? Harusnya mendekati 1 gitu ya, harusnya. Jadi secara umum ya, RUI with matriks R-nya ini untuk baris ke U dan kolom ke I itu biasanya akan di aproksimasi dengan RU dot UI transpose. UI transpose. Ini. Oke. Ada yang belum paham?
Atau ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut? Oke, sebenarnya kita bisa lanjut ya. Nah, ini mungkin sedikit apa namanya promosi mungkin ya, atau apa namanya ya, sebagai informasi saja. Jadi di Bukalapak itu ya, kemudian di rekomendasi sistem awal-awal itu menggunakan salah satu tools yang namanya Elasticsearch. Ada yang pernah dengar Elasticsearch atau belum pernah? Oke, belum pernah. Ya, tidak masalah. Jadi Elasticsearch ini apa ya, sebagai indexer begitu kasarannya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, yang rekomendasi sistem awal-awal ini dengan tools atau engine yang namanya Elasticsearch, hasilnya kan relatif terlalu mirip ya. Jadi tidak variatif gitu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan collaborative filtering, dengan proses yang ya mungkin tidak pakai multiple session ya, tapi menggunakan metode lain karena lebih visible di saat itu ya. Bisa kita lihat di sini, kalau kita pakai collaborative filtering. Nah, kalau saya sebagai user, saya akan memilih yang bawah karena lebih variatif. Karena kalau dilihat dari yang atas, ini gambarnya sama persis, bisa jadi apa ya, cuma apa namanya, ya tidak terlalu jauh perbedaannya gitu ya. Sedangkan kalau yang bawah ini kan bisa kita lihat, ada yang tidak ada warna birunya, atau mungkin harganya bisa jadi ada yang lebih mahal atau lebih murah. Ini kan ada 450.000 mungkin, ada yang barang bekas atau apa gitu ya. Nah, tapi kan setidaknya lebih variatif atau lebih beragam ya daripada yang atas, sehingga lebih bisa dibilang itu lebih normal begitu, lebih manusiawi daripada yang atas. Oke. Nah, ini kalau ingin melihat artikel lengkapnya ada di bawah tuh linknya. Saya kurang tahu apakah ini masih ada linknya atau tidak, saya belum cek. Harusnya sih masih ada, kalau di Medium kan tetap stay di sana artikelnya. Oke. Nah, kemudian ini ada satu paper ya, yang ditulis oleh rekan saya waktu itu, tapi saya tidak ikut menjadi timnya. Jadi ada satu masalah, mungkin ini sedikit di luar konteks ya, ingin mendapat informasi saja. Jadi di sini kalau kita lihat yang namanya itu produk trigger. Trigger itu produk yang sekarang dilihat misalnya. Kemudian kita lihat bahwa kalau kita scroll ke bawah itu kan ada beberapa macam rekomendasi ya. Dan kalau kita lihat, misalnya kita fokus di slot yang kedua ini, slot rekomendasi buat kamu. Nah, di sini ada 4 rekomendasi. Rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita ingin ya. Jadi realnya adalah kalau kita lihat dari data bisa jadi begini. Rekomendasi yang 1, 2 ini tidak diklik oleh user. Tapi ya, rekomendasi yang ketiga itu diklik, dan yang keempat malah di ATC. ATC itu add to cart. Nah, seharusnya rekom 4 itu harus ditaruh di 1. Karena potensi ATC-nya itu lebih tinggi. Ya. Otomatis kan kalau user lebih cepat menemukan barang yang akan dibeli, atau lebih di ATC, ya otomatis kan mungkin memperpendek user journey ya.
sehingga lebih cepat untuk menemukan barang yang dicari. Jadi itu malah lebih bagus. Dan juga reko yang ketiga ini harusnya ditaruh di rekomendasi yang kedua, karena dia diklik. Meskipun ya mungkin tidak dibeli, tapi kan yang jelas diklik. Harusnya itu ditaruh di posisi yang lebih awal. Jadi bahkan rekomendasi pun harus kita urutkan lagi, ya. Harus kita urutkan lagi. Nah, ini paper yang diacu oleh rekan-rekan saya waktu itu, ya, optimizing similar item dan itu algoritmanya, ya metodenya seperti ini. Sebentar ya. Oke. Oke, nah sekarang kita baru masuk lagi ke bahasan inti kita, ya. Algoritma matriks, algoritma faktorisasi matriks yang untuk collaborative filtering, ya. Sebenarnya ada 3, tapi mungkin di sini yang akan kita diskusikan itu hanya 2 mungkin, ya, pure SVD sama ALS. Nah, kemudian ada satu algoritma yang menurut saya itu approach-nya beda sendiri, ya, dari kedua algoritma di atas, yaitu BPR. Selain itu ada lagi, ya, di others ini ada NCF, ada NCF itu non negatif, saya lupa. NCF ada SVD++, ada NMF, NMF itu normal matrix factorization dan seterusnya. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, pure SVD. Ini saja lumayan pendek, karena harapannya saya jam 9 sudah selesai. Karena ini sekarang saya lagi di rumah, dan nanti 10.30 saya ada ngajar di kampus. Jadi butuh waktu untuk perjalanan. Oke. Jadi tidak usah lama-lama ya nanti. Itu matriks R yang besar tadi, ya, user item rating R dengan ukurannya N kali M, yang mana N itu menyatakan jumlah item dan M itu jumlah user. Tadi sebenarnya kebalik ya. Bentar ya. Oh iya, ini kebalik. Harusnya ini N, bukan N item tapi N user, ya. Dan M item. Ya, karena biasanya memang ada apa ya, ada aturan tulisnya gitu ya. N itu untuk user, M itu untuk item. Oke. Jadi di algoritma pure SVD ini, pertama kita mengisi nilai-nilai yang kosong di R yang ditanda tanya tadi itu dengan 0. Jadi kalau kita lihat tadi, kan ada, sebentar ya, kita lihat scroll sini. Nah, ini kan A ini 13, B 1, C 2. Nah, di sini berarti R-nya akan nanti 101, 100, 010. Oke, ini ya, matriks R-nya akan jadi seperti ini. Setelah itu R akan kita estimasi dengan yang namanya itu SVD, Singular Value Decomposition. Jadi ada, kalau di aljabar linear ya, bukan yang fundamental ya, jadi di aljabar linear itu ada suatu metode faktorisasi matriks namanya SVD. Jadi matriks R, matriks apapun ya, tidak harus matriks persegi, itu selalu bisa difaktorisasi dengan menggunakan SVD. Dengan hasilnya ini, US Y transpose. Dengan U-nya ya, U-nya itu N kali K ortonormal matriks. S itu K kali K diagonal matriks ya. Dan Y-nya adalah M kali K ortonormal matriks.
Jadi S itu matriks diagonal. Ortonormal itu ortogonal dan normal. Kalau gitu ya. Ortonormal. Jadi ortonormal itu, misalnya ini ya, kalau saya tidak salah cek ya, A itu 1 dan A inverse sama dengan A transpose. Nah, ini coba saya cek dulu. Jangan-jangan saya salah definisi. Ortonormal matrix. Oh, bukan. Yang ini, kita definisi yang ini bukan. Bisa kita abaikan saja. Yang penting definisi yang kedua ini. Sifat A inverse sama dengan A transpose. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan R itu U kali S kali Y transpose. US Y. Oke, ini. Dan cara faktorisasinya bagaimana? Kalau kita lakukan secara manual itu sebenarnya susah. Susah. Jadi kalau di Python itu sudah ada library dari mungkin dari SciPy kalau tidak salah ya, itu sudah ada SVD langsung. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan matriks faktorisasinya tadi, ya, U kali S kali Y transpose. Nah, yang mana matriks usernya? Yang U kali S. U kali S ini kita tuliskan sebagai matriks user. Ya, karena kan tadi U ukurannya N kali K ya, dan S kan ukurannya K kali K. Kalau kita kalikan, berarti kan X itu nanti, X itu kan nanti akan memiliki ukuran N kali K juga. Dan ya, karena masing-masing baris memiliki K nilai ya, berarti dia menyatakan fitur dari user. Nah, mungkin bukan fitur yang eksplisit gitu ya, tapi fitur yang implisit. Ya. Kemudian Y-nya ya Y-nya tetap ya, Y-nya tetap. Dia menyatakan vektor YI, item ke I. Kalau tadi user ke U, nah sekarang item ke I. Oke. Nah, sekarang ya, bagaimana cara memprediksi nilai dari user U dan item I ya? Nah, kita lakukan ini saja perkaliannya. RU dikalikan matriks Y dikalikan vektor RU dikalikan matriks Y dikalikan vektor I transpose. Selesai. Selesai. Nah, kenapa bisa didapatkan itu? Nah, karena ini karena matriksnya itu ortonormal, ya, ortonormalnya. Sehingga kita bisa peroleh U.S itu sama dengan R.Y. Oh, RU ini berarti itu ya.
RU itu bukan vektor usernya, tapi baris ke U dari vektor R-nya. Oh. Terus X-nya buat apa? Ya, menarik ya. Buat S-nya tidak terpakai, S-nya. X-nya, Mas. X-nya tidak terpakai. Kita hanya langsung pakai R-nya saja. Oh, lebih simpel lagi malahan ya. Jadi kan USY transpose, nah, R sama dengan USY transpose. Kalau kita kalikan Y di kiri kanan, berarti kan RY sama dengan USY transpose kali Y. Nah, karena Y-nya tadi ortonormal, ya, Y transpose itu sama dengan Y inverse. Sehingga Y transpose Y itu sama dengan Y inverse kali Y, yaitu I. Nah, berarti kan ini RY sama dengan US. Ya sudah, berarti kan kita cukup menentukan vektor itemnya saja. RY sama dengan US. Oke. Sehingga RUI hasil prediksi kita atau hasil tebakan kita adalah baris ke U. Ya. Jadi kalau kita punya R, misalnya tadi 101, 100, 0, ya berarti R2 hanya yang ini saja. 100 langsung. Oke, ini untuk SVD. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, contoh ya. Karena kalau kalian cari di internet pasti sudah sangat banyak. Apalagi ini hanya pakai di sudah sangat banyak ya. Jadi kalau di ya. Oh, ini juga kebalik, ini harusnya end user. End user, item. Oke, ya. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan metode SVD itu sudah ada caranya ya, US Y transpose itu cara mencari U bagaimana, cara mencari S dan Y-nya itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan langsung mencari X dan Y-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat loss function-nya dulu. Jadi loss function di ALS adalah ini. Kan tadi kita ingin melihat X itu diestimasi oleh X kali Y transpose, gitu ya. Sehingga otomatis XR dikurangi X kali Y transpose itu harusnya yang seminimal mungkin. Gitu kan ya. Nah, ini. Jadi loss function dari ALS itu pertama R min X kali Y transpose dulu. Kita minimalkan. Nah, tetapi ada satu faktor lagi, yaitu apa istilahnya itu regularization-nya, ya. Yang ini, yang term kedua. Lambda dikalikan X kuadrat nambah Y kuadrat. Jadi dua loss function ini yang ingin kita minimalkan. Nah, caranya bagaimana? Di sinilah alternating bekerja. Ya. Alternating itu kan namanya bolak-balik ya, atau gantian. Gitu. Nah, di sini, artinya begini. Misalnya L, ya, sama dengan ini. Oke, L ya. Nah, pertama
kita coba fixkan X-nya dulu. Ya. Fix X. Jadi X itu akan kita anggap dia sebagai suatu semacam koefisien begitu. Atau konstanta ya, konstanta. Karena kita sudah set dia sebagai suatu matriks yang nilainya itu fix atau tetap. Nah, kita ingin meminimalkan Y. Ya sudah, kita turunkan saja dl per dx ya. Kok dx sih? Maaf. dy ya, dy. dy. Nah, kita ingin dl per dy itu 0. Nah, turunan matriks bagaimana? Nah, itu nanti silakan dicari ya. Ada yang namanya kalkulus matriks. Itu nanti di sana ada bagaimana caranya menurunkan vektor terhadap vektor, vektor terhadap matriks, matriks terhadap vektor, konstan terhadap matriks, dan seterusnya ya. Di situ ada. Nah, Nah, nanti akan ada rumusnya ya. Ini nanti diperoleh Y sama dengan apa gitu. Ada nanti di bawahnya. Saya tidak ingat. Tapi konsepnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita gantian. Kalau tadi kita tetapkan, kita fixkan X-nya, kita gantian, fixkan Y-nya sekarang. Karena Y-nya fix, nah, kita cari X-nya. dl per dx sama dengan 0. Nah, nanti ketemu X sama dengan sesuatu. Ya. Nah, apakah sekali cukup? Nah, sayangnya tidak. Dan proses ini pun harus kita ulang-ulang terus. Ini ya, algoritma untuk ALS. Jadi pertama kita hitung maksimal iterasinya berapa, atau mungkin kalau kalian familiar dengan neural network, mungkin ada maksimal epochnya berapa, gitu ya. Maksimal perulangan untuk trainingnya berapa. Kemudian ada nilai K, ya. K itu berarti dimensi dari X-nya. Tadi kan R itu kan N kali M. Nah, akan kita estimasi dengan X, Y, transpose. X-nya itu kan berarti N kali K. Nah, K ini kita tentukan sendiri, tidak dari program. Sedangkan Y transpose berarti K kali M. Karena sudah kita transpose ya, Y-nya sendiri berarti M kali K. Kemudian kita set lambdanya juga. Berapa lambdanya? Ya terserah. Bisa 0,1, 0,5, 0,01, terserah. Ini mirip dengan nilai C ya yang ada di SVM. Mirip, kegunaannya seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan hyperparameternya ya, kita lanjut menginisialisasi X dan Y. Nah, kita set random saja. Atau mungkin bukan random, tapi kita set satu semua pun tidak masalah. Ya jelas jangan 0. Karena kalau 0 semua, ya nantinya Y transpose kali Y, matriks 0 kali matriks 0 kan 0 jadinya. Malah tidak akan ada terjadi learning. Sama kan ya, seperti di neural network itu kita tidak bisa, bahkan tidak boleh mengeset semua bobot itu menjadi 0. Ini tidak boleh. Karena tidak ada, kalau kita turunkan nantinya, nilainya akan tetap 0. Tidak ada learning yang terjadi. Oke. Nah, sekarang untuk setiap iterasi, ya, kita update nilai X dan Y-nya. Nah, ini rumusnya. Ini yang saya tidak ingat. Ya. X-nya itu kita ubah jadi R kali Y, kemudian dikalikan dengan Y transpose Y, ditambah lambda I, diinverskan. Dan Y-nya sendiri, nah kita ubah sebagai jadi RT kali X, XTX, tambah lambda I inverse. Ya, kita ulangi terus. Ya. Mungkin 5 kali, 10 kali. Kadang ALS itu 10 kali sudah cukup. Sudah cukup mendekati nilai R-nya. Biasanya ya 10 kali itu sudah cukup banyak. Nah, di sini yang menjadi kendala utama ya adalah menghitung inverse. Oke. Y transpose Y ditambah lambda I itu inverse-nya bagaimana? Itu
susah. Bukan susah sih ya, apa namanya, butuh komputasi yang berat. Oke. Apakah selalu ada inverse-nya? Selalu ada, ya. Selalu ada. Karena dia matriks apa ya istilahnya, karena ada Y transpose Y-nya ini. Ada teoremanya tapi saya lupa. Jadi nanti silakan dicari sendiri di aljabar linear ya. Dia tuh pasti selalu invertible. Nah, saya sempat membuat implementasi dari ALS ini untuk workshop di beberapa tahun yang lalu. Ini silakan bisa dilihat saja notebook-nya untuk data yang simpel kalau tidak salah movie lens yang 100.000 apa ya kalau tidak salah. Jadi silakan bisa dibaca saja notebook-nya. Kalau mau di clone atau di apa namanya, ditarik itu juga bebas ya, terserah. Kalau mau ada yang komentar ya silakan. Nggak masalah juga. Oke. Itu terkait ALS. Apakah ada yang mau didiskusikan dulu? Jadi sebenarnya kedua metode ini, SVD dan ALS ini, tujuannya adalah meminimalkan error, ya, meminimalkan selisih antara nilai aktual yang ada di R dan R aksen atau nilai prediksi kita. Itu tujuan utamanya. Sehingga metriknya ya mungkin tidak akan jauh-jauh dari errornya berapa dan seterusnya, gitu ya. Tidak akan jauh dari situ metriknya. Sama seperti apa ya, kalau kalian menganggap ini problem regresi juga mirip. Ya. Bahkan matematik di regresi pun bisa kita gunakan sebenarnya. Oke. Nah, sekarang metode yang ketiga ini saya tidak akan bahas dengan detail, ya. Jadi approach-nya itu sedikit berbeda dengan dua metode yang pertama. Kalau metode pertama dan kedua, ALS dan SVD, itu kan tadi memprediksi nilai R-nya sedekat mungkin. Tapi kalau BPR ini dia memprediksi ranking. Ya. Memprediksi ranking. Jadi intinya adalah, misalkan di satu user, dia pernah membeli barang sesuatu dan belum pernah membeli barang sesuatu gitu ya, barang yang lain. Nah, pokoknya kita ingin nilai yang ada di barang yang sudah pernah dibeli itu lebih tinggi daripada yang di negatifnya, yang belum pernah dibeli. Kasarannya seperti itu, kasarannya, ya. Jadi misalnya begini, ada user, saya tuliskan lagi ya, ada user U, kemudian dia pernah membeli item A, atau A kecil saja ya, beli item A, dan ini belum beli item B. Nah, yang ingin dimaksimalkan oleh BPR ini adalah pokoknya ini vektor dari U ya didotkan dengan apa ya, Y X saja deh dengan R ya, X. XU dikalikan dengan YA itu ingin lebih besar dari XU kali YB. Udah. Nah, ini yang ingin dimaksimalkan oleh algoritma BPR. Nah, sehingga apa namanya, kita tidak bisa menggunakan metrik error ya, karena errornya biasanya besar. Error artinya error selisih dari nilai prediksi dan nilai yang sebenarnya itu besar. Jadi untuk BPR ini metrik yang
paling cocok adalah metrik yang berdasarkan ranking. Contohnya adalah NDCG, kemudian apa ya? Ada di slide-slide bawah, saya lupa metriknya. Pokoknya metrik yang paling cocok adalah metrik berbasis ranking, bukan berbasis error. Kalau ingin melihat lebih detailnya nih, ada linknya, silakan bisa dicek ya. Cukup detail, bahkan di sini juga sudah ada implementasinya. Barangkali ingin di-run, silakan. Harusnya tidak akan ada error. Mungkin kalau error pun hanya masalah versi dari library-nya mungkin. Tapi ide utamanya dari BPR ini adalah ini, pokoknya item yang pernah dibeli itu nilai produknya harus lebih besar daripada nilai item yang belum pernah dibeli. Oke, itu tadi 3 algoritma yang hanya murni berbasiskan collaborative filtering. Artinya kita tidak melihat fitur dari item sama sekali. Ya. Entah itu kemiripan dari sisi judul, kemiripan dari sisi gambarnya mungkin, atau dari sisi harganya. Kita tidak peduli. Kita hanya peduli dari orangnya, ya, orang yang pernah beli bersamaan, ataupun mungkin yang sebaliknya, ya. Atau yang pernah dibeli bersamaan, ataupun ya, pokoknya tidak lihat fitur dari item atau dari usernya sama sekali. Dan ada beberapa penelitian yang menggabungkan antara kedua metode ini, collaborative filtering dan content-based filtering. Namanya adalah algoritma hybrid. Contohnya adalah di sini ada satu paper yang saya sebenarnya cukup suka gitu ya, hybrid SVD. Kemudian ada hybrid BPR juga. Ini kalau dilihat sebenarnya apa ya, semacam tugas mahasiswa malah nih, mahasiswa di Harvard gitu. Hybrid BPR. Kemudian ada algoritma Light FM. Nah, ini juga mengkombinasikan perkalian matriks yang collaborative filtering dan fitur-fitur yang ada di user ataupun di item. Light FM. Saya juga pernah menguji mahasiswa yang menggunakan Light FM itu juga hybrid. Dia memanfaatkan fitur dari apa ya, dari bukunya. Light FM. Oke. Nah, ini bagaimana cara menghitung performa dari suatu model atau suatu algoritma rekomendasi sistem? Ada beberapa testing yang bisa kita lakukan. Pertama adalah offline testing. Offline testing itu ya pokoknya dilakukan di offline ya, di apa namanya, pada saat proses development. Misalnya kita melihat errornya ya, error based matrix seperti MAE, RMSI dan seterusnya, itu metrik-metrik di regresi. Kemudian ada lagi ranking based matrix, misalnya NDCG, MAP, precision recall, gitu, dan seterusnya. Dan ada lagi yang tidak kalah penting adalah qualitative checking. Ya, biasanya itu kita cek secara apa ya? Misalnya produk A gitu ya. Kita bandingkan reko sekarang dan reko yang lebih baru misalnya. Kira-kira sekilas lebih bagus yang mana gitu. Itu namanya qualitative checking. Nah, beberapa waktu lalu ada apa ya, ada semacam kompetisi rekomendasi sistem. Itu metrik yang dilombakan adalah maksudnya metrik yang menjadi acuan adalah metrik berdasarkan ranking. Kok saya lupa istilahnya. Jadi intinya begini. Misalnya ada rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5.
si user ini memilih rekomendasi keempat. Berarti nilainya adalah 1 per rankingnya, 1/4. Oke ya. Jadi kalau user memilih item dengan urutan keempat, nah nanti nilainya adalah 1/4. Nah, kalau user memilih yang ranking pertama, ya nilainya 1/1. Kalau tidak memilih, ya 0. Kemudian dihitung rata-ratanya. Nah ini ada satu metrik yang waktu itu juga pernah menjadi pengukuran di suatu kompetisi menggunakan metrik ini. Saya lupa namanya. Min apa begitu ya. Saya lupa. Tapi saya tahu konsepnya. Konsepnya seperti ini. Jadi ranking itu, jadi urutan produk yang diklik itu adalah nilainya menjadi 1 per rankingnya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi offline testing, ya. Kita melihat performa saat risetnya, gitu ya, saat pengembangannya. Nah, apakah kalau kelihatannya menjanjikan atau promising, tapi apakah langsung full diganti ke menggunakan metode baru itu? Oh tidak, ya, jangan seperti itu. Sehingga kita perlu suatu testing yang live, gitu ya. Live testing atau online testing, yaitu A/B testing namanya. A/B testing. Ilustrasinya bisa dilihat di yang kanan ini. Jadi A/B testing itu dari semua populasi, ya, dari semua populasi akan dibagi menjadi 2. Nah, setengah populasi atau bahkan mungkin bukan populasi ya, setengah sampel biasanya. Setengah sampel itu akan ke ke sistem yang lama, sistem yang saat ini digunakan, dan kemudian separuh lagi akan menuju ke sistem yang baru, yang B. Nah, kemudian ya, nah hasilnya akan kita cek A dan B ini kira-kira lebih bagus mana sih ya, mungkin dari sisi statistik ya. Misalnya konversinya lebih tinggi mana. Kemudian misalnya kita lihat di sini ternyata yang A itu konversinya 20%. Conversion itu bisa jadi begini. Dari sekian banyak produk yang dilihat, ada berapa persen yang dia satu cart misalnya. Itu juga masuk conversion. Nah, bisa kita lihat di sini ya, peluang konversinya itu lebih besar yang B daripada yang A. Akan tetapi, apakah pasti lebih besar? Nah, harus dibuktikan dengan uji statistik. Nah, inilah kalau kalian dulu pernah belajar metode statistik atau apa ya? Sekarang apa ya? Probabilitas dan statistik ya kalau tidak salah nama mata kuliahnya. Nah, di situ harusnya ada uji-uji aneh-aneh ya, misalnya uji T, uji Z, uji normalitas, uji apa begitu ya. Nah, ini manfaatnya untuk menganalisis, salah satunya ya, untuk menganalisis hasil dari A/B test. Nah, nanti pasti akan berurusan dengan nilai alfa gitu ya, nilai konfidensi dan seterusnya. Kalau alfanya mungkin semakin kecil ya, berarti otomatis semakin yakin kan ya, semakin percaya apabila entah H0 atau H1 ya, itu kan nanti akan terpakai di analisis A/B test. Nah, ini biasanya akan dianalisis oleh tim data scientist. Nah, kalau saya sendiri kan di Bukalapak itu saya sebagai AI engineer-nya ya. Jadi yang bagian melive-kan hasil eksplorasinya itu untuk dijadikan A/B testing seperti ini. Dan bisa jadi kami juga bagian explore juga. Sangat apa namanya? Ya pokoknya tergantung dari manajernya mau apa. Oke. Nah, ini evaluasi untuk A/B testing khususnya di bagian production ya. Ini jangan sampai roll out
ke metode yang baru tanpa dilakukan A/B testing terlebih dahulu. Ya. Di sini ada yang pernah mendengar istilah A/B testing sebelumnya? Atau belum pernah sama sekali? Halo? Oh, belum pernah ya? Oke. Ya, mungkin ini sebagai modal kalau misalnya kalian magang gitu ya. Bukan studi independen ya, tapi di magangnya. Karena ini pasti urusannya dengan production, bukan explore lagi. Nah, pasti kalau ada meeting, biasanya kalau ada pengembangan fitur baru, pasti akan ada A/B testing. Nah, ini agar kalian tidak terlalu buta gitu ya di magang nanti. Oke. Kemudian kalau kalian ingin explore tentang recommender system atau sistem rekomendasi, ada beberapa public dataset yang bisa kita gunakan. Seperti ada Movielens, ada Yelp, ada Amazon Review. Nah, yang paling sering adalah yang Movielens ini. Nah, Movielens ini ada bermacam-macam, ada yang dari 100.000 data, 1 juta data, 5 juta data, sampai 10 juta data. Kalau tidak salah yang paling besar itu 10 juta. Ini yang paling sering, yang saya gunakan di mana tadi? Yang di sini itu saya pakai Movielens karena memang datasetnya cukup sangat mudah dibaca begitu. Dan banyak yang bisa dieksplor dengan Movielens ini. Oke. Kemudian ini ada satu misalkan kalau ada conference itu khusus untuk yang computer vision, misalnya CVPR itu ada, atau mungkin khusus NLP gitu ya, seperti kalau NLP ya, saya lupa. Pokoknya ada yang khusus computer vision atau khusus NLP. Nah, recommendation system pun juga sama. Ada yang khusus recommendation system, yaitu di sini ACM Praxis. Dan biasanya di conference yang ACM Praxis ini ada challenge-nya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, challenge dan nilai pengukurannya menggunakan ranking tadi, yang super ranking itu. Ya saya tahunya dari sini. Ada challenge-nya di sini. Dan kontesnya mungkin kalau kalian pernah bermain-main dengan Kaggle begitu ya, atau ikut kompetisi di Kaggle, ya sebenarnya mirip. Ada public training data, kemudian nanti ada ada data yang harus kita prediksi, kemudian kita submit berapa skornya, sama seperti itu juga. Oke. Barangkali kalau kalian ingin membentuk tim gitu untuk mengikuti kompetisi, ya silakan. Kalau untuk ingin sekedar belajar, ya tidak masalah. Karena kalau di challenge-nya yang recommendation system ini, yang 8 besar atau 10 besar gitu ya, harus menulis paper. Harus menuliskan algoritmanya dalam bentuk paper. Dan harus paper beneran ya, bukan paper abal-abal. Paper yang harus dari tinjauan pustaka dan seterusnya. Ya, tapi itu kalau masuk 10 besar. Nah, kalau tidak ya tidak perlu menulis paper. Karena tidak akan menang. Nah, jadi dari algoritma kolaboratif filtering itu ada beberapa challenge yang mungkin menjadi saat ini masih cukup sering ditemukan. Yang pertama adalah cold start problem. Cold start problem ini artinya begini. Masih ingat ya? Tadi kolom A, B, C,
kemudian pas 123, 101, 100, 010, gitu ya. Nah, kalau saya memiliki user D, dan ini pernahnya beli item 4, ya, 1, rekomendasinya bagaimana? Nah, ini namanya call start problem. Entah itu user baru ataupun item baru, seperti yang tadi ini. Nah, C beli item 2. Itu namanya call start problem. Cara menghandle-nya bagaimana? Ya, ada banyak cara ya. Salah satunya adalah dengan mengikutkan faktor content base-nya, seperti yang di algoritma hybrid tadi. Salah satunya ya, untuk menyelesaikan masalah call start problem. Atau juga bisa dengan menggunakan fallback biasanya. Jadi kalau ada satu item yang benar-benar baru, ya udah kita kasih rekomendasi default gitu. Misalnya produk populer atau apa gitu ya, itu bisa juga. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana kalau datanya menjadi semakin besar, tentunya matriks user itemnya akan jadi lebih besar juga. Kalau tadi kan hanya 3x3 ya. Nah, bayangkan misalnya anggap saja di Bukalapak itu ya. Anggap saja minimal ada 100.000 user. Dan ada 1 juta item misalnya. Ya, bayangkan saja ya. Matriksnya berarti 100.000 baris kali 1 juta kolom. Oke. Dan itu barangkali yang ada nilainya hanya sedikit. Mungkin hanya 10%-nya saja. Atau bahkan tidak sampai 5% mungkin yang ada nilainya. Ya karena kan kita lihat saja ya, misalnya saya dari 1 juta produk itu ada berapa produk sih yang pernah saya lihat, saya beli, saya klik gitu ya. Ya kan tidak sampai 100 mungkin, atau mungkin tidak sampai 10.000. Sangat kecil. Sehingga matriksnya itu akan menjadi sangat sparse. Sparse matrix. Nah, ini juga sehingga kita tidak bisa menggunakan metode matriks biasanya yang di dense matrix. Harus menggunakan metode yang untuk sparse matrix. Atau bisa juga kita menggunakan algoritma yang distributed. Ya. Karena misalnya tadi di data itu ya, kalau kita ingin faktorisasi semuanya, tidak akan muat dalam satu komputer saja. Misalnya satu komputer memorinya 16 GB misalnya ya tidak akan muat. Nah, mau tidak mau, ya, salah satu approach yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan distributed computing, seperti Spark. Nah, ini yang saya lakukan dulu di Bukalapak itu bermain-main dengan Spark setiap hari. Karena dulu setiap hari di computer sistemnya itu mengolah sekitar 900 giga data setiap hari. Ya, berarti kan kalau 900 giga ya kita tidak akan muat ya kalau hanya 1 atau 2 komputer saja, pasti banyak komputer. Nah, itulah gunanya distributed computing. Apalagi di Spark ya, kalau kalian coba buka dokumentasi dari Spark itu, di Spark Machine Learning, ada algoritma ALS. Sudah, kita langsung gunakan saja. Ada algoritma ALS. Perhitungannya bagaimana ya nanti bisa dibaca saja ya di entah itu di code-nya ya, di code-nya atau di dokumentasinya, silakan bisa dibaca-baca terkait implementasi ALS di Spark. Kemudian yang ketiga ya, terkait dengan ratingnya sendiri atau dari datanya ya. Ada data eksplisit, ada juga data implisit. Yang eksplisit itu misalnya kita langsung beri skor 5 ya, kalau sangat suka dengan itemnya.
Kalau kita beri skor 1 kalau tidak suka. Itu namanya eksplisit. Kalau implisit, ya kita tidak tahu apakah itu user tertarik atau tidak. Misalnya hanya kita melihat-lihat data saja, melihat-lihat produk saja. Ya kan kita tidak tahu ya apakah kita suka dengan barangnya atau kita tidak suka dengan barangnya. Kita hanya melihat-lihat saja. Itu namanya implicit rating. Dan beberapa algoritma itu dua jenis rating ini diperhatikan. Kalau explicit rating bagaimana, kalau implicit rating bagaimana. Karena ada beberapa algoritma yang memperhatikan itu. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita eksplorasi terkait sistem rekomendasi. Ini satu slide terakhir sebelum thank you ya. Jadi saya ingin sedikit memberikan wawasan saja ya bagi teman-teman di sini yang mungkin karena di computer science itu kan apalagi di kami ya, apalagi di kita kan mungkin sedang ngetren machine learning ya, AI atau machine learning ngetren. Tapi kalau kita ingin menerapkan machine learning itu di production ya, di sistem yang nyata ya, itu ternyata machine learning itu hanya bagian kecil saja. Bagian besarnya yang apa? Yang bagian datanya khususnya. Di sini ada data collection, data verification, feature extraction. Sebelum masuk ke machine learning-nya, itu memiliki porsi yang jauh lebih besar daripada machine learning-nya itu sendiri. Selain itu, bahkan di sini bisa kita lihat infranya itu harus sudah mendukung. Infranya. Oke, itu. Jadi kalau mungkin di sini ada yang jago machine learning, ya silakan ya. Tapi kalau diminta untuk implementasikan machine learning di production, itu ya tidak akan sesingkat itu. Karena butuh ini ada beberapa komponen gitu ya. Dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Apalagi kalau kita mungkin sebagai background-nya machine learning researcher ya, kita tidak berurusan dengan production, itu mau tidak mau kita harus bekerja dengan tim lain. Misalnya bagaimana cara deployment, bagaimana cara membuat code yang baik, itu kan urusan production, bagian software engineering. Dan itu yang saya tidak yakin apakah di kampus diajarkan atau tidak. Seperti DevOps, itu DevOps setiap hari semakin berkembang ya, apalagi ada yang namanya Infra as a Code, IaaS. Itu saya kurang tahu apakah itu diajarkan di sini atau tidak. Ya, IaaS. Ya. Baik, ya, ini sedikit memberikan gambaran saja bagi teman-teman ya. Machine learning itu di production sebenarnya cukup kecil ya. Meskipun sedang hype ya, tapi kalau diterapkan di production itu tidak semudah itu. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah kita hari ini. Apakah ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, kalau tidak ada, itu saja mungkin dari saya. Untuk informasi terkait UAS nanti bisa ditanyakan ke Bu Ani saja, ya, karena Bu Ani atau Pak Retantio, karena beliau berdua yang menjadi PJ untuk mata kuliah ini. Ya. Kalau begitu untuk kuliah pagi ini kita akhiri dulu, ya. Kalau ada pertanyaan, atau ya, silakan. Ada yang bermik sepertinya tadi. Ya. Mungkin kalau ada kalian yang tertarik mengambil topik
rekomendasi sistem untuk seminar atau untuk proposal skripsi, tidak masalah kalau ingin diskusi dengan saya. Ya, saya mungkin akan, ya semoga saya bisa bantu, meskipun baik itu dari sisi teknis ataupun dari sisi non teknis. Oke, kalau begitu itu saja untuk pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat mempersiapkan untuk UAS minggu depan. Ya, saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Pak. Sama-sama.